Selamat siang Pak Roni. Siang, Pak Hasan. Ya ini Pak, saya mau wawancara kaitannya dengan pengambilan keputusan Bapak selama ini di sekolah. Di gini Pak, selama ini bagaimana Pak Roni ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak, atau rujukan moral? Biasanya saya melakukan observasi langsung, turun langsung ke kelas-kelas, terus juga mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru, terus setelah itu menganalisis situasi yang melibatkan konflik nilai atau norma tertentu. Kemudian ini Pak, selama ini bagaimana Pak Roni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan itu saya melihat dari semua sudut pandang. Kita berdialog dulu dengan pihak-pihak yang terlibat, kita timbang plus minusnya. Kemudian langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama yang saya lakukan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terkait. Setelah informasi terkumpul, kita diskusi dengan manajemen, terus kalau diperlukan kita konsultasi dengan Dewan Pendidikan. Kemudian ini Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita harus mendengarkan semua pihak, dia harus adil mendengarkan semua pihak. Setelah itu kita juga harus mempertimbangkan jangka panjangnya, dan tidak lupa juga berpegang teguh pada nilai-nilai sekolah. Kemudian ini Pak, apa hal-hal yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tantangan terbesarnya menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada, menyeimbangkan kepentingan, kebutuhan, terus keinginan yang bertentangan, dan intinya keputusan nantinya harus adil pada semua pihak, jadi tidak berat sebelah. Kemudian ini Pak, apakah Pak Roni mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Pak Roni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedurnya seperti apa? Jadi biasanya kalau masalahnya sederhana itu langsung saya selesaikan secara cepat Pak. Jadi kalau permasalahannya kompleks itu saya jadwalkan dulu, soalnya nanti keputusannya berpihak pada, harus adil pada semua pihak. Mungkin ada faktor-faktor Pak, atau yang selama ini ada seseorang yang mempermudah atau membantu Pak Roni dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Jadi biasanya saya ada
dukungan dari tim manajemen, terus dari staf Bapak Ibu guru, dan juga kalau dibutuhkan kita bisa konsultasi ke dewan. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Pak Roni sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Roni petik dari pengalaman pengambilan keputusan kasus dilema etika? Jadi kita yang utama harus terbuka, terus komunikasi yang baik, dan semua keputusan harus berpihak pada siswa. Baik, kalau bisa saya garis bawahi bahwa Pak Roni dalam mengambil keputusan ini mengutamakan musyawarah, kemudian kepada hasil yang baik untuk semua pihak, begitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya. Saya rasa cukup wawancara kita hari ini. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Toto. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Ashari Ya, dari SD Negeri Penawangan 02 Kecamatan Ranuyoso Pak. Ranuyoso ya. Ya, kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Ya. Kabupaten Lumajang. Ya. Pak, saya ingin melakukan wawancara kepada Bapak Ya. terkait pengambilan keputusan yang terhadap kasus-kasus dilema etika. Ya. Bisa dimulai Pak? Bisa. Selama ini bagaimana Pak Toto dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini Pak Hasan ya, Ya. saya panggil Pak Hasan Ya. ya. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya ke Pak Hasan ya. Nama saya adalah Pak Toto Haryanto, ya, kepala sekolah ya di SD Negeri Kalidilem 03 ya. Mengenai pertanyaan yang nomor 1 itu adalah tentang kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Itu yang pertama adalah kita harus realistis ya, harus benar-benar fakta ya, mencari ya identifikasi masalah itu. Yang pertama melakukan yaitu adalah fakta itu dalam kasus itu, kita langsung ya ke dalam kasus itu, kemudian juga laporan-laporan secara langsung ya, baik itu tertulis maupun lisan dari teman-teman guru itu ya. Memang dilema etika merupakan suatu permasalahan yang benar-benar harus hati-hati, karena itu merupakan suatu semacam kalah ya yang kita harus selesaikan. Itu menurut saya identifikasinya seperti itu ya. Baik, kemudian selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini merupakan salah satu kasus dilema etika ya, di mana kasus itu yang tadi adalah sama-sama benar ya, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu adalah kita nggak boleh gegabah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, apalagi kasus dilema etika. Kita harus benar-benar mempunyai yang namanya prioritas ya, mana prioritas dari kasus itu yang sekiranya tidak berdampak terhadap semua ya. Contohnya tadi itu ya, masing-masing benar, maka kita harus menjadi penengah dari kasus itu ya. Tidak boleh memihak dari salah satu ya, atau si A atau si B, tapi kita harus jadi penengah. Itulah ya yang namanya
yang saya lakukan pada kasus tentang dilema etika seperti itu. Ada prioritasnya gitu ya. Bagaimana? Kemudian ini Pak, langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Yang pertama ya, prosedur tentang kasus-kasus dilema etika itu untuk memecahkan masalah ya, mencari solusi itu yang pertama yang harus dilakukan adalah satu ya, kita harus ada bukti yang nyata ya. Kemudian yang kedua ada prioritas ya, di mana masalah ini apakah harus diselesaikan sekarang atau masih memerlukan waktu, karena kasus-kasus seperti ini itu harus ada ya semacam istilahnya penyelesaian ya, apakah pada waktu itu atau masih memerlukan waktu. Jadi prosedurnya seperti itu. Kemudian juga saya ya selaku pimpinan juga meminta saran atau nasihat dari teman-teman guru ya, karena kita nggak dalam mengambil keputusan tidak serta-merta karena pimpinan, tapi harus merangkul semua gitu ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Gitu ya. Hal-hal yang efektif lah menurut saya ya. Yang pertama itu adalah apakah ya pengambilan keputusan itu yang pertama, kalau di suatu lembaga ya otomatis adalah menjunjung atau mengutamakan satu kepentingan peserta didik atau siswa, kemudian juga kepentingan dalam satuan pendidikan ya perlu kita utamakan, dan juga kepentingan dari stakeholder yang ada di sekolah tersebut ya. Jadi ya, kita harus ada istilahnya itu adalah prioritas seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi ada hal-hal yang harus benar-benar kita utamakan. Baik. Kemudian hal apa saja nih Pak yang menjadi tantangan Bapak selama pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi mesti ya kalau kasus itu ada tantangannya ya. Yang pertama itu adalah apakah ya keputusan yang saya ambil itu akan berdampak ya luas ya, atau akan melibatkan atau salah satu ya dari keputusan itu pasti ada yang namanya nggak sesuai dengan hati nurani ya, namanya yang diambil ya, pasti ada yang pro dan kontra ya. Makanya untuk mengambil suatu keputusan kita harus benar-benar memfilter ya dari kecewaan yang nanti timbul dari keputusan tersebut. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ini Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal dalam menangani sebuah kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menangani, atau mungkin punya jadwal atau bentuk prosedurnya seperti apa? Ya. Jadi yang dari awal ya tadi saya sampaikan bahwa kasus-kasus itu memang ada prioritasnya. Jadi dalam pengambilan suatu keputusan kita lihat dulu kasusnya ya, apalagi dengan kasus dilema ini ya. Jadi ada suatu kasus ya yang membutuhkan penanganan atau penyelesaian pada saat itu, dan juga ada kasus yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi jadwal ya atau prosedur dari penanganan kasus itu memang harus kita siapkan, antisipasi ya, karena kasus itu semuanya nggak sama ya. Ada kasus yang harus diselesaikan. Contohnya gini, kasus di peserta didik lah ya, pada waktu anak-anak berkelahi ya. Nah, berkelahi ini kan merupakan suatu kasus ya, dilema ya. Menurut saya kalau dibiarkan nanti anaknya nanti jadi apa kedepannya kan, jadi preman kan gitu ya. Kalau tidak ditangani. Nah, penanganan kasus seperti itu ya hendaknya jangan berlarut-larut, karena efeknya itu akan kemana-mana nanti, orang tua, bisa lingkungan, tapi pada waktu itu harus diselesaikan. Nah itu ya semacam itu, jadi ada prioritas lah seperti itu ya. Baik, kemudian ini Pak, ya, apakah ada seseorang
Iya. atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya. Pak? Meskipun saya pimpinan ya mempunyai hak lah untuk menentukan kebijakan, tapi kita dalam lingkungan satuan pendidikan tidak berdiri sendiri ya, tidak sendirian, banyak stakeholder, ada guru-guru, ada tenaga administrasi, penjaga dan lain-lain, ada masyarakat ya. Maka yang kita butuhkan sebelum mengambil keputusan adalah kita saran, masukan ya, baru kita olah bersama ya, saran masukan demi keputusan yang berpihak kepada semuanya ya gitu ya. Jadi ada memang ya pengambilan keputusan itu kita bermusyawarah bersama gitu ya. Masukan-masukan lah atau saran-saran lah dari teman-teman, apalagi guru-guru yang senior. Perlu itu ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Oh ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Oh iya. Jadi pembelajaran ya dari hal-hal atau kasus-kasus tentang dilema etika ya. Itu harus ya dalam mengambil keputusan kita harus sabar ya, harus mendengarkan ya nasihat-nasihat atau masukan-masukan dari teman-teman di satuan pendidikan ya. Kemudian juga harus konsisten lah dalam mengambil suatu keputusan. Itu kemudian juga sebuah keputusan harus kita lihat atau mengutamakan untuk semuanya. Jadi hal-hal yang itulah kita petik dalam pembelajaran di kasus-kasus dilema etika. Ya. Baik. Terima kasih Pak Toto. Kalau bisa ya. Saya tarik kesimpulan dari pengalaman Pak Toto dalam menangani kasus-kasus ini itu selalu melibatkan guru-guru di lembaga, kemudian menentukan skala prioritasnya seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Toto. Sama-sama waktunya. Sama-sama Pak Hasan ya. Selamat siang. Semoga sukses dan Amin. tetap semangat. Terima kasih.